Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nida Faila Sofa dengan NPM 2021215000032 dari kelas S2A kelompok 6 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis fonem. Yang pertama, ada definisi fonem menurut Muslih Masnur tahun 2008 halaman 77. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, atau baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, yaitu baik tekanan, nada, durasi, maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selama ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang membedakan makna, ia disebut fonem. Yang kedua, ada definisi fonem menurut Chair Abdul tahun 2014 halaman 125. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik misalnya, kita meneliti bunyi A yang berbeda pada kata-kata pancar, laba, dan kaki, atau meneliti perbedaan bunyi I yang terdapat pada kata itu, ikan, dan pensil. Maka dalam fonemik, kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut sebagai fonem. Dan yang ketiga, ada definisi fonem menurut Verhaar tahun 2010 halaman 11. Fonem adalah satuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Berdasarkan rumus tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Ada 4 jenis fonem menurut Setiadi Ari dan Joko Wasisto tahun 2018 halaman 32. Yang pertama, ada fonem vokal. Yang kedua, fonem konsonan. Yang ketiga, fonem diftong. Dan yang keempat, fonem cluster. Yang pertama, fonem vokal. Definisi fonem vokal menurut Ria Yuliati Frida Unsiah tahun 2018 halaman 29, yaitu fonem vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap. Yang kedua, definisi fonem vokal menurut Muslih Masnur tahun 2013 halaman 46. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang ketiga, ada definisi fonem vokal menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 50. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Fonem vokal merupakan bunyi vokal yang dapat membedakan makna sebuah bahasa.
menurut Muslih Masnur tahun 2008 halaman 94 menemukan 6 buah fonem vokal bahasa Indonesia yaitu A, I, U, E, O, dan E. Contoh fonem vokal dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Muslih Masnur tahun 2008 halaman 100 sampai 101. Fonem A, contoh katanya lubang, dengan arti katanya tetap lubang. Fonem I, contoh katanya 5, makna katanya 5. Fonem U, contoh katanya buku, arti katanya buku. Fonem E, contoh katanya tempe, makna katanya tempe. Fonem O, contoh katanya obat, makna katanya obat. Fonem E, contoh katanya lemah, makna katanya lemah. Yang kedua, ada fonem konsonan. Huruf fonem konsonan menurut Muslih Masnur tahun 2008 halaman 94 yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, X dibaca K atau kho dalam bahasa Arab. Selanjutnya Y, Z, Sya, Eng, dan Nya. Selanjutnya fonem konsonan menurut El-Ghadwi Yunisa Fahmi tahun 2021 halaman 13. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang pada pengucapannya mengalami suatu hambatan pada sebagian alat bicara. Yang kedua, fonem konsonan menurut Muslih Masnur tahun 2008 halaman 48. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang melibatkan penyempitan atau penutupan dari daerah artikulasi. Jika seseorang melafalkan bunyi konsonan, udara yang dikeluarkan dari paru-paru sedemikian rupa harus diangkat. Dan yang ketiga, definisi fonem konsonan menurut Chair Abdul tahun 2013 halaman 34. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Contoh fonem konsonan bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Muslih Masnur tahun 2008 halaman 102 hingga 104. Contoh fonem B. Contoh katanya bahasa, makna katanya bahasa. Fonem C. Contoh katanya cakap, makna katanya cakap. Fonem D. Contoh katanya dua, makna katanya dua. F. Contoh katanya fakir, makna katanya fakir. Fonem G, contoh katanya gagu, makna katanya gagu. Fonem H, contoh katanya hitam, makna katanya hitam. Fonem J, contoh katanya jajan, makna katanya jajan. Fonem K, contoh katanya kaki, makna katanya kaki. Fonem L, contoh katanya 5, makna katanya 5. Fonem M, contoh katanya makan, makna katanya makan. Fonem N, contoh katanya nama,
makna katanya nama. Fonem P, contoh katanya pasang, makna katanya pasang. Fonem R, contoh katanya raih, makna katanya raih. Fonem S, contoh katanya suku, makna katanya suku. Fonem T, contoh katanya tiga, makna katanya tiga. Fonem W, contoh katanya wanita, makna katanya wanita. Fonem X dibaca KH, contoh katanya khusus, makna katanya khusus. Fonem Y, contoh katanya yakin, makna katanya yakin. Fonem Z, contoh katanya zebra, makna katanya zebra. Fonem SY, contoh katanya syarat, dibaca syarat. Fonem ng, contoh katanya nganga, makna katanya nganga. Fonem nya, contoh katanya nyata, makna katanya nyata. Yang ketiga, fonem diftong. Kejadian meninggi dan menurunnya sonoritas atau suara disebut diftong. Diftong dapat diartikan sebagai bunyi bahasa yang berasal dari gabungan huruf vokal dan dilafalkan dalam satu suku kata. Menurut Muslih Masnur, tahun 2008, halaman 69. Yang kedua, ada definisi diftong menurut Chair Abdul, tahun 2009, halaman 83. Diftong sama dengan gugus vokal. Diftong yang terdapat dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah ai, au, oi, dan ei. Seperti bunyi au pada kata harimau. Chair Abdul, tahun 2014, halaman 115, mengemukakan bahwa diftong terjadi karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ai, au, oi, dan ei pada bagian awal dan akhirnya tidak sama. Selanjutnya jenis diftong. Menurut Muslih Masnur, tahun 2008, halaman 69, diftong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama diftong turun. Diftong turun adalah bunyi vokal yang disebabkan karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis diftong turun, yaitu diftong turun membuka memusat. Contoh katanya ui. Misalnya pada kata pur. Dan yang kedua ada diftong turun membuka memusat. Misalnya pada kata ir. Yang kedua ada diftong naik. Diftong naik adalah bunyi vokal keduanya diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik. Yang pertama, diftong naik menutup maju, yaitu ai. Misalnya pada kata pakai, lalai, nilai, sampai, pandai, dan lain-lain. Yang kedua, diftong naik menutup maju. Contohnya oi. Misalnya pada kata amboy, angin, sepoi-sepoi, dan lain-lain. Yang ketiga, diftong naik menutup mundur, yaitu au. Misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, surau, dan lain-lain. Yang keempat, ada fonem cluster. Fonem cluster merupakan dua konsonan atau lebih hadir dalam satu silabel yang beruntun.
menurut Chair Abdul tahun 2009 halaman 15. Fonem cluster adalah bunyi bahasa yang merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria dua konsonan atau lebih, yang terletak berderet dalam silabel atau suku kata yang sama. Menurut Alwi Hasan tahun 2000 halaman 52. Dan yang ketiga, definisi fonem cluster menurut Chair Abdul tahun 2009 halaman 51. Fonem cluster adalah bunyi bahasa apabila dua huruf konsonan berada dalam dua silabel yang berbeda. Selanjutnya, jenis cluster. Jenis cluster dan contohnya. Terdapat dua jenis cluster menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 52 sampai 53. Yang pertama, cluster terdiri atas dua kontoid yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, K, dan kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W. Contoh, P pada kata pleonasme, GR pada kata grafik, B pada kata gamblan, FR pada kata frustasi, K pada kata klinik, dan SR pada kata srikaya. Yang kedua, cluster terdiri atas tiga kontoid yang berlaku adalah yang pertama, kontoid pertama selalu S. Yang kedua, kontoid kedua T atau P. Yang ketiga, kontoid ketiga R atau L. Contoh, STR pada kata strategi, SPR pada kata sprinter, SKR pada kata skripsi, SKL pada kata sklerosis. Selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah unsur bahasa yang terkecil serta dapat membedakan arti dan makna. Fonem dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu fonem vokal, fonem konsonan, fonem diftong, dan fonem cluster. Huruf fonem vokal terdiri dari A, I, U, E, O, dan E. Fonem konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap dan hurufnya selain huruf vokal. Terdapat dua macam fonem diftong, yaitu diftong naik dan diftong turun. Cluster juga memiliki dua macam jenis, yaitu cluster yang terdiri dari kontoid, dua kontoid, dan cluster yang memiliki tiga kontoid. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.